Amelia manggil Rela dan mendekat ke arahnya. Dia bilang ada hal penting banget yang mau diomongin. Ada sesuatu yang pengen dia bahas berdua aja. Wajahnya kelihatan serius banget waktu itu. Wajah Amelia pas minta hal itu benar-benar bikin Rucella jadi penasaran. Wanita itu merhatiin dia baik-baik, sambil dalam hati nebak-nebak, kira-kira mereka mau ngomongin soal apa ya? Obrolan sepenting apa sih sampai harus sembunyi-sembunyi kayak gini di saat-saat begini? Mereka berdua akhirnya duduk di meja yang agak kepisah, terus dia nuangin secangkir minuman buat Amelia. Secangkir teh susu hangat, terus dengan lembut dia minta Amelia buat mulai cerita. Dia minta Amelia jelasin apa yang mau dia sampein. Amelia pun mulai cerita soal kecelakaan itu. Dia bahas soal kecelakaan kereta kuda yang kejadian beberapa tahun yang lalu. Kejadian di mana putri kecil dari keluarga Markis Agris menghilang tanpa jejak. Terus, Amelia jelasin kalau apa yang bakal dia bongkar ini mungkin bakal susah banget. Mungkin bakal sulit dipercaya. Tapi sebenarnya, dialah gadis kecil yang hilang itu. Mata Rucella langsung terbelalak, dia kelihatan benar-benar kaget dengar hal itu. Tapi sebenarnya, diam-diam dia udah lama ngerasa kalau Amelia nyembunyiin identitas aslinya. Selama ini dia nutupin siapa dirinya yang sebenarnya, dan akhirnya sekarang dia mutusin buat jujur. Amelia lanjutin ceritanya dengan mata yang berkaca-kaca karena emosi yang meluap. Dia jelasin kalau orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis di masa lalu itu. Tapi, dia masih punya seorang paman yang pasti udah nungguin dia pulang dengan gelisah. Pamannya pasti nungguin kepulangannya. Dia bilang nama pamannya itu Claudio Agris. Beliau adalah pemimpin keluarga Markis Agris yang sekarang. Terus Amelia mulai ingat lagi, dia ingat lagi masa-masa kecilnya yang bahagia. Betapa kuatnya ikatan keluarga mereka dulu. Hubungan antara orang tuanya dan pamannya dulu, dan gimana pamannya itu sering banget datang berkunjung. Beliau sering banget mampir ke rumah. Amelia ingat gimana dia lari kegirangan. Dia langsung lari buat nyambut pamannya setiap kali beliau datang, sambil pamerin senyum yang polos banget. Kelihatan banget kalau dia kangen. Dia juga ingat betapa sayangnya sikap pamannya itu. Gimana pamannya suka gendong dia, jagain dia, dan ngerawat dia dengan penuh kasih sayang. Pamannya udah anggap dia kayak anak sendiri. Tapi, semuanya berubah total setelah kecelakaan itu. Dia jadi satu-satunya yang selamat dari tragedi itu, dan akhirnya malah berakhir di panti asuhan. Waktu itu Amelia nggak punya keberanian buat balik ke keluarganya, karena dia masih kecil banget. Dia sadar kalau banyak orang serakah yang mungkin bakal manfaatin dia. Manfaatin usianya yang masih kecil dan kondisinya yang lagi lemah banget di tempat itu. Rucella benar-benar kaget pas sadar kalau mungkin ini adalah pertama kalinya. Pertama kalinya Amelia bongkar rahasia sebesar itu ke orang lain. Dan Amelia pun mengiyakan. Amelia benerin hal itu dan bilang kalau sikap serakah kepala panti asuhan itu. Sikap kepala panti itulah yang makin bikin dia yakin soal asal-usul bangsawannya. Kalau sampai ketahuan, dia pasti bakal dijual dengan harga mahal di pasar gelap. Ketakutan itulah yang bikin dia jadi susah percaya sama orang lain dan milih buat nyembunyiin identitasnya. Dia benar-benar hati-hati nyembunyiin siapa dia sebenarnya. Selain itu, Amelia juga ngerasa. Dia punya rasa tanggung jawab yang besar buat anak-anak yatim piatu lain yang tinggal bareng dia. Makanya dia milih buat tetap tinggal di sana, demi bisa ngelindungi mereka dari apapun. Sambil nunggu hari di mana pamannya akhirnya datang buat jemput dia di tempat itu. Rucella cuma bisa diam merhatiin gadis kecil itu. Dia ngerasa kagum banget sama Amelia. Dia sadar betapa dewasa dan beraninya mental yang dimiliki anak sekecil ini. Sambil senyum lembut, Amelia bilang kalau dia yakin sekarang semuanya bakal baik-baik aja. Di dalam hatinya, dia yakin kalau Rucella bakal ngerubah panti asuhan itu jadi tempat yang luar biasa. Makanya, dia mutusin buat percaya dan minta satu bantuan, yaitu bantuin dia buat balik dengan aman ke tempat pamannya. Rela benar-benar kaget pas tahu betapa besarnya rasa percaya yang dikasih anak itu ke dia. Gadis kecil itu menaruh harapan besar padanya. Dalam benaknya, Rucella menyadari bahwa dengan membantunya, ia bisa mempercepat pertemuan Amelia dengan pamannya jauh lebih cepat daripada yang terjadi di cerita aslinya. Meski begitu, Rucella segera memantapkan pilihannya. Ia dengan tulus berterima kasih atas kepercayaan Amelia dan berjanji akan melakukan segalanya untuk membawanya kembali ke sang paman, bertekad tidak akan mengecewakan keberanian yang telah ditunjukkan anak itu. Setelah mencurahkan isi hatinya dan kembali ke istana Adipati, Rucella bergegas menulis sepucuk surat yang ditujukan ke kediaman utama keluarga. Markis Gris mengabarkan tentang keberadaan Amelia dan merinci dengan jelas lokasi panti asuhannya. Beberapa hari kemudian, di kediaman utama keluarga,
Markis Gris, Claude Gris pulang larut malam dan bawahannya, langsung bertanya dengan penuh harap. Apakah ada kemajuan dalam pencarian sang nona muda? Namun, seperti berkali-kali sebelumnya, jawabannya tetap saja mengecewakan. Claude merasakan beban kesedihan dan rasa frustrasi yang mendalam. Sejak hari kecelakaan itu, ia telah mengerahkan segala upaya untuk menemukan keponakannya, namun sampai detik ini, ia bahkan tidak menemukan satu pun titik terang yang menuntunnya kepada gadis itu. Dalam diam, ia terus berdoa agar Amelia baik-baik saja dimanapun ia berada. Tiba-tiba, asistennya memberitahu bahwa sebuah surat telah tiba saat ia sedang pergi. Kabar itu membuat Claude terkejut. Pria itu menjelaskan bahwa surat tersebut sepertinya dikirim oleh seorang wanita muda bernama Rucella Lilprey. Karena penasaran, Claude mengambil surat dengan segel merah itu, sambil bertanya-tanya siapa sebenarnya sang pengirim. Ia pun segera teringat bahwa nama itu adalah milik wanita muda yang tinggal di istana Adipati Beloman, yang bertugas menjaga keponakannya. Meski begitu, ia merasa aneh menerima sepucuk surat darinya, karena sebelumnya tidak pernah ada hubungan atau kontak apapun di antara mereka. Namun, begitu mulai membaca isi surat tersebut, ia menyadari bahwa ini adalah urusan yang sangat mendesak. Rucella mengabarkan bahwa seorang gadis, yang kemungkinan besar adalah anggota keluarga Gris yang hilang, telah ditemukan di salah satu panti asuhan yang terletak di wilayah Beloman. Seketika itu juga, mata Claude terbelalak karena terkejut. Saat Rucella menutup suratnya dengan memohon agar beliau datang secepat mungkin untuk memastikan identitas sang anak kedua. Tangan Claude mulai gemetar hebat saat memegang kertas itu. Ia seolah tak percaya dengan apa yang dibacanya. Reaksi mendadak itu membuat asistennya cemas, yang, karena panik, mencoba mencari tahu apa sebenarnya isi surat itu. Claude pun langsung memerintahkan dengan suara yang bergetar penuh emosi dan kebahagiaan, agar mereka segera menyiapkan kereta kuda untuk berangkat menuju wilayah Beloman tanpa menunda lagi. Sesaat kemudian, kereta itu melesat kencang di jalanan, menembus kegelapan malam di tengah hujan deras. Akhirnya ia mengerti bahwa keberadaan Amelia di panti asuhan yang bernaung di bawah wilayah Beloman adalah alasan mengapa ia gagal menemukannya selama ini. Selama 3 tahun terakhir, Markis Claude Gris hanya bisa menunggu, dan kini ia duduk di dalam keretanya yang melaju dengan susah payah menerjang hujan badai yang sangat kuat. Ia terus merenungkan isi surat yang baru saja diterimanya dan memikirkan betapa jauhnya jarak yang memisahkan wilayahnya dengan tanah Adipati Beloman, hal yang membuat pengiriman tim pencari ke sana menjadi sangat sulit di masa lalu. Di sana, dia terpaksa harus puas hanya dengan mengumpulkan informasi saja. Karena itulah, Sang Marquis mengira kalau surat itu mungkin cuma informasi palsu lainnya. Sama seperti surat-surat lain yang dia terima sebelumnya, berbagai kenangan pahit pun mulai muncul di pikirannya. Sudah tak terhitung berapa banyak orang yang datang padanya dengan cerita karangan, cuma karena mereka tergiur imbalan. Mereka semua mengincar hadiah yang dia janjikan sejak dia mulai mencari keponakannya yang hilang, Amelia. Beberapa bahkan nekat membawa gadis-gadis yang wajahnya mirip. Tapi ujung-ujungnya, dia selalu berakhir kecewa. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka adalah Amelia yang asli. Walau begitu, kali ini ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Jantungnya berdegup kencang saat dia menatap surat itu, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang membisikkan hal penting. Dia merasa kalau kali ini dia benar-benar akan menemukan keponakannya yang hilang. Harapan yang tiba-tiba muncul itu disertai dengan firasat yang sangat kuat. Perasaan mendesak itu membuatnya merasa kesal dengan cuaca buruk yang menghambat perjalanannya. Karena sudah tidak sabar, Sang Markis berteriak pada kusirnya, memerintahkannya untuk memacu kereta lebih cepat lagi. Dia benar-benar mengabaikan bahaya di jalanan dalam badai sehebat itu. Namun, di tengah ketergesaan itu, sebuah tragedi terjadi. Kereta kuda itu akhirnya tergelincir hebat di tengah lumpur yang tebal, diiringi teriakan kusir yang berusaha sekuat tenaga mengendalikan kuda-kudanya. Sang kusir sudah memperingatkan tuannya soal bahaya yang mengintai. Sementara itu, di istana Kadipaten Beloman, Rucella sedang berada di sana. Dia sedang berdiri di samping Lucian, menatap hujan deras yang turun di balik jendela. Perasaan gelisah mulai menghantuinya. Hatinya merasa tidak tenang saat dia memikirkan rencana mereka untuk mengunjungi panti asuhan hari itu. Mereka tetap berniat pergi meski cuacanya sangat buruk. Di sisi lain, Lucian terlihat sangat cemas. Dia ingin segera bertemu dengan Amelia sesegera mungkin,
Karena itulah, Rucella setuju untuk mempercepat persiapan kunjungan mereka. Namun, persiapan itu terhenti saat seorang pelayan masuk ke ruangan dengan wajah yang tampak sangat tegang. Pelayan itu mengabarkan kalau telah terjadi tanah longsor yang parah di dekat bagian selatan Gunung Agil. Wilayah itu berbatasan langsung dengan tanah Kadipaten. Rucella kaget bukan main saat mendengar tentang kecelakaan sebesar itu. Bencana ini terjadi tepat di hari saat sang adipati sedang tidak ada di istana. Karena sangat khawatir, dia langsung bertanya apakah ada korban luka. Pelayan itu pun menjelaskan situasinya. Dia bilang untungnya semua penduduk Kadipaten baik-baik saja, tapi dia menyampaikan satu kabar lain. Seorang kusir tak dikenal datang mengetuk pintu istana, memohon bantuan dengan putus asa untuk menyelamatkan seseorang. Menurut pengakuannya, tuannya tertimbun tanah longsor saat masih berada di dalam kereta kuda. Yang paling mengejutkan dari cerita itu adalah identitas sang tuan. Ternyata dia bukan orang sembarangan, melainkan seorang bangsawan. Pria itu adalah Markis Claudia Gris. Mendengar nama itu, Rucella merasa seolah tersambar petir di siang bolong. Napasnya menderu kencang dan tubuhnya mendadak kaku. Dia benar-benar terpaku karena berita mengejutkan itu. Di saat yang sama di panti asuhan, Amelia sedang duduk di dekat jendela, melamun sambil menatap hujan yang turun. Dia teringat janji Rucella dan Lucian yang akan menjenguknya di hari spesial ini. Tiba-tiba, muncul perasaan aneh di hatinya. Rasa cemas mulai memenuhi hatinya, membuat lubuk jiwanya bertanya-tanya tentang sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah semuanya akan benar-benar baik-baik saja. Sementara itu, di lokasi longsor, orang-orang sedang bekerja keras. Di bawah guyuran hujan deras, mereka bahu-membahu mencoba menemukan kereta yang hilang di tengah timbunan tanah. Medannya sangat tidak stabil dan berbahaya, membuat tim penyelamat yang dikirim terburu-buru itu kesulitan bergerak. Rucella berusaha tetap tenang sambil memerintahkan agar bantuan tambahan segera dikirim ke Gunung Agil. Lucian menyadari kegugupan Rucella dan mencoba memberinya dukungan, meski dia sendiri juga merasa sangat khawatir. Mereka tahu kalau nyawa sang markis bergantung pada kecepatan orang-orang yang sedang berjuang melawan lumpur itu. Di panti asuhan, suasana tegang juga terasa menyelimuti udara, memengaruhi suasana hati anak-anak di sana. Amelia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari jalan berlumpur yang menuju ke gerbang utama. Dia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Hujan tak kunjung reda, mengubah siang hari menjadi malam yang gelap dan penuh ketidakpastian bagi semua orang. Setiap menit yang berlalu terasa seperti selamanya bagi mereka yang menunggu kabar dari lokasi kecelakaan. Teriakan para pekerja menggema di pegunungan, menyatu dengan suara angin dan gemuruh petir di kejauhan. Semua orang tetap menjaga harapan mereka, terus berusaha menemukan kereta yang hilang itu sebelum semuanya terlambat. Tapi, lumpur yang tebal itu bikin semuanya jadi susah banget. Rucella terus mantau jalannya proses penyelamatan itu. Hatinya benar-benar panik, apalagi pas kepikiran. Kalau si Markis mungkin aja terkubur di bawah tumpukan tanah yang gede itu. Rasanya, dadanya nyesek banget. Di dalam kepalanya, dia mulai nyalahin dirinya sendiri. Karena udah ngirim surat itu. Dia ngerasa ngeri pas sadar kalau kecelakaan ini mirip banget sama tragedi yang dulu ngerenggut nyawa orang tua Amelia. Gara-gara itu, dia mikir mungkin harusnya dia biarin aja. Semuanya berjalan sesuai alur aslinya, kayak di cerita aslinya, walaupun itu bakal bikin semuanya telat. Dia takut banget kalau ternyata dialah yang bikin Amelia kehilangan sisa keluarganya yang terakhir. Tapi, nggak lama kemudian, Rucella nyoba buat tenangin diri dan buang jauh-jauh rasa bersalahnya. Dia sadar kalau sekarang bukan waktunya buat nyesel. Yang paling penting sekarang adalah nyelamatin si Markis. Sambil membulatkan tekad, dia niat minta bantuan ke Duke, tapi tiba-tiba ada suara gonggongan yang gak asing. Seorang pelayan datang sambil gendong seekor anak anjing putih kecil. Rucella langsung ingat kalau anjing itu biasanya dipakai buat ngelacak hewan-hewan kecil. Terus, sebuah ide muncul di kepalanya. Kalau si anjing bisa nyium bau barang punya si Marquis, mungkin mereka bisa nemuin di mana dia terkubur di bawah lumpur. Rencana itu langsung dijalanin. Si anjing kecil itu mulai ngendus-endus ke sana kemari sampai dia berhenti di satu titik, dan di situ, dia mulai ngegonggong terus-terusan. Rucella sadar kalau mereka nggak punya waktu buat dibuang-buang. Setiap detik itu berharga banget. Tanpa ragu dia langsung gabung sama tim penyelamat dan mulai gali pakai tangannya sendiri di tengah lumpur dan hujan deras. Dia bilang kalau mereka butuh bantuan sebanyak mungkin.
Pelayan itu cuma bisa ngelihatin dengan kaget, sementara orang-orang di sana terus gali pelan-pelan, mindahin tanah pakai ember, biar nggak ada longsor susulan. Tiba-tiba, Gilbert datang dengan muka yang kelihatan marah banget. Dia ngebentak Rucella, nyuruh dia berhenti ngelakuin apa yang lagi dia kerjain. Terus, dia marahin Rucella habis-habisan karena nekat keluar di tengah cuaca bahaya kayak gitu dan bersikap nggak sopan, nggak pantas buat seorang wanita, bangsawan di depan semua orang. Dia nuduh Rucella udah malu-maluin nama keluarga Beloman. Rucella langsung noleh ke dia dengan tatapan tajam dan balik marahin dia gara-gara pikirannya yang konyol itu. Dengan penuh amarah, dia negasin kalau pas nyawa seseorang lagi terancam, gengsi sama reputasi itu nggak ada harganya sama sekali. Dengan kata-kata ketus dia minta Gilbert jangan ganggu kerjaan mereka. Kalau dia nggak niat, bantuin beneran tapi sebelum dia selesai ngomong, tiba-tiba kedengeran suara benturan besi yang keras banget. Bunyi itu bikin Rucella kaget, nggak lama. Setelah itu, teriakan gembira dari orang-orang mulai kedengeran. Pas mereka ngelihat, pintu kereta kuda yang ketimbun, mereka langsung minta tali dibawain. Cepet-cepet. Sorakan semangat makin kencang kedengeran, sementara semuanya narik sekuat tenaga sampai akhirnya mereka berhasil ngeluarin kereta itu dari dalam lumpur. Rucella cuma bisa diam mematung di tempatnya. Matanya terbelalak ngelihat kejadian itu. Dia kayak nggak bisa gerak, bahkan nggak dengar suara orang-orang yang nyoba tenangin dia. Dan nggak lama, bener aja, ternyata orang yang diselamatin itu adalah, ternyata benar, itu adalah Marquis Claude A. Gris. Di dalam kereta kuda yang hancur itu, sang Marquis masih terduduk sambil terengah-engah, sementara darah segar mengalir di wajahnya. Meski kondisinya sangat memprihatinkan, terlihat jelas kalau dia berhasil selamat, dan luka-lukanya tidak sampai mengancam nyawa. Perlahan, kesadarannya mulai pulih. Dengan pandangan yang masih buram, dia menatap sekeliling dengan bingung, berusaha memahami di mana dia berada sekarang. Tanpa membuang waktu, Rucella langsung berlari ke arahnya. Air mata lega memenuhi matanya, menunjukkan betapa bahagianya dia karena Sang Markis masih hidup. Sang Markis menatapnya dengan tatapan yang sangat bingung. Di dalam hatinya, dia bertanya-tanya, siapa wanita asing ini dan kenapa dia menatapnya dengan penuh kasih dan kecemasan, padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Rucella menyadari kebingungan pria itu, sambil menyeka air matanya. Dia memberikan senyum lembut dan memperkenalkan dirinya sebagai Rela Lilprey, wanita yang telah mengirimkan surat itu. Dia kemudian memberitahu bahwa keponakannya, Amelia, sedang menunggunya. Begitu mendengar nama Amelia, sang Marquis seolah-olah melupakan semua rasa sakit dari luka-lukanya. Meski darah masih mengalir di kakinya, dia mencoba bangkit dan bersikeras agar segera dibawa untuk menemui keponakannya saat itu juga. Namun, para pelayan dengan cepat menahannya agar tidak banyak bergerak. Mereka menegaskan bahwa dia harus pergi ke Istana Beloman terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan medis, apalagi sekarang hujan akhirnya sudah berhenti. Meski begitu, sang Markis kembali menatap Rucella dengan pandangan memohon, menekankan bahwa Amelia pasti sedang sangat menantikannya. Sikapnya itu sangat menyentuh hati Rucella, yang menyadari bahwa meski sedang kelelahan dan terluka parah, sang Markis tidak sanggup memikirkan apapun selain keponakannya. Sang Markis terus memohon dan menjelaskan bahwa dia telah mencari anak itu selama 3 tahun berturut-turut, dan sekarang, dia ingin sekali memenuhi tugasnya sebagai seorang paman. Rucella memegang erat lengan pria itu, dan memintanya untuk tidak memaksakan diri lebih jauh lagi. Dia meyakinkannya dengan tulus, bahwa dia akan melakukan segalanya agar mereka bisa bertemu, namun dia menjelaskan dengan tegas, bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat. Rucella memintanya membayangkan betapa syoknya anak itu jika melihat pamannya dalam keadaan yang semengerikan ini. Dia juga mengingatkan bahwa Amelia sudah pernah kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan kereta kuda yang serupa, dan melihat Sang Markis berlumuran darah bisa meninggalkan trauma yang sangat mendalam. Sang Markis terdiam sejenak. Menyadari kesalahannya karena bersikap terlalu gegabah, dia pun mengakui kalau dia tidak memikirkan konsekuensinya. Rucella kemudian menuntunnya dengan tenang agar ikut dengannya ke istana kadipaten, di mana dia bisa segera mengobati luka-lukanya. Namun, tepat setelah dia memastikan bahwa Sang Markis sudah aman, tiba-tiba rasa tidak enak badan yang aneh menyerang dirinya.
Pandangannya mulai mengabur dan dia merasa seolah-olah dunia di sekitarnya sedang berputar. Ketegangan yang menahannya selama ini pun menghilang setelah dia mengonfirmasi keselamatan Sang Markis, dan tubuhnya pun akhirnya menyerah pada rasa lelah. Dia limbung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke pelukan Sang Markis yang langsung terkejut bukan main. Demam yang sangat tinggi seolah membakar seluruh tubuhnya. Suara-suara di sekitarnya mulai terdengar panik, mencoba untuk menyadarkannya. Mereka segera menyadari bahwa situasinya sangat serius dan dia butuh bantuan segera. Sang Markis menopangnya dengan hati-hati, sangat mencemaskan wanita yang baru saja menyelamatkannya. Kelelahan Rucella sudah mencapai puncaknya. Semua orang bergegas memberikan bantuan medis yang diperlukan di tengah suasana yang mencekam itu. Suara-suara kepanikan terus memanggilnya, berusaha membangunkannya dari pingsan. Mereka pun segera bertindak. Dalam kepanikan, mereka baru menyadari kalau Rucella terserang demam tinggi gara-gara kelamaan berada di bawah. Hujan deras. Jadi, mereka pun bergegas membawanya masuk ke kereta kuda. Sang Markis menatapnya dengan penuh kekhawatiran, terus memanggil namanya demi memastikan kalau dia baik-baik saja. Di saat yang sama, Rucella, meski dalam kondisi setengah sadar, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyadari kondisinya, padahal dia benar-benar fokus menggali di tengah hujan demi menyelamatkannya. Namun, di tengah pingsannya itu, sebuah senyuman tipis yang puas muncul di bibir Rucella yang panas, karena dia sadar akhirnya dia berhasil menepati janjinya pada Amelia. Beberapa saat kemudian, Rucella membuka matanya, perlahan di kamarnya, merasa bingung sebenarnya dia ada di mana. Pelayannya, Riley, melongok dari balik pintu dengan senyum lebar, menunjukkan rasa bahagia yang luar biasa melihat majikannya akhirnya bangun. Rucella mencoba duduk dan ingin tahu apa dia kehilangan kesadaran lagi. Riley mengiyakan hal itu, sambil mendekat membawa baki, lalu menjelaskan kalau semua orang benar-benar sangat mengkhawatirkannya. Pelayan itu menenangkan majikannya, mengatakan kalau dia sudah meminumkan sisa obat demamnya, yang akhirnya membantu kondisinya membaik. Dan yang lebih penting lagi, dia memberitahu kalau Markis Flodias Gris baik-baik saja dan sehat. Mendengar itu, Rucella langsung loncat dari tempat tidur, tidak sabar ingin tahu di mana Sang Markis berada saat ini. Riley menjawab dengan tenang kalau pria itu ada di kamar tamu. Ditemani keponakannya, Rucella pun terkejut mendengar kehadiran Amelia di istana dan menunjukkan ekspresi heran. Saat dia memikirkan alasannya, si pelayan menatapnya dengan rasa ingin tahu, sambil mengingatkan kalau Rucella sendirilah yang meminta untuk membawa anak itu kemarin saat dalam perjalanan pulang di kereta kuda. Ingatan itu pun kembali ke pikiran Rucella, membawanya ke momen saat dia sedang mengigau di dalam kereta yang sedang melaju. Pada saat itu, dia terus bergumam dan memerintahkan pelayannya untuk segera pergi ke panti asuhan, menjemput Amelia, supaya anak itu bisa bertemu pamannya secepat mungkin. Riley membenarkan kalau dia sudah melaksanakan perintah itu, dan mengaku kalau dia merasa sangat terharu. Saat menyaksikan pertemuan antara si anak dan pamannya, dia bilang kalau dia berharap Rucella sudah bangun saat itu, untuk melihat pemandangan indah itu dengan mata kepalanya sendiri. Tiba-tiba, percakapan itu terhenti karena Lucian masuk ke kamar dengan terburu-buru. Anak laki-laki itu berlari ke tempat tidur bibinya sambil menangis dan memanggil namanya dengan keras. Lucian langsung menghambur ke pelukan Rucella, menangis terseduh-seduh, sambil mengaku betapa takutnya dia kalau Rucella akan mati kali ini. Rucella berusaha menenangkannya, menjamin kalau sekarang dia sudah baik-baik saja. Tapi anak itu malah memotong ucapannya dengan kesal, menuduhnya berbohong. Dia mengingatkan kalau ini bukan pertama kalinya bibinya pingsan, yang membuat Rucella mengakui dalam hati kalau dia memang tidak punya alasan yang kuat untuk kondisinya itu. Sambil masih terisak perhatian, Lucian tiba-tiba beralih. Dia mulai membicarakan tentang seorang pria asing yang datang bersamanya. Hal itu membuat Rucella terkejut, apalagi saat anak itu mulai mendeskripsikannya sebagai pria tinggi, berambut pirang mirip Amelia, dan ada perban di kepalanya. Saat itu juga, Rucella langsung paham siapa yang sedang dibicarakan. Dan tepat di momen itu, Markis Flodias Gris pun muncul. Sang Marquis muncul di ambang pintu kamar, bertumpu pada kruknya, lalu bertanya apa Rucella sudah merasa lebih baik. Dia menjelaskan kalau dia sangat khawatir saat Rucella tiba-tiba pingsan kemarin.
Rucella langsung terbangun sepenuhnya, namun dia masih merasa sedikit linglung. Di tengah kekacauan yang terjadi kemarin, dia bahkan sama sekali tidak menyadari kalau paman dari pahlawan wanita asli di cerita ini ternyata adalah seorang pria yang sangat tampan. Sang Markis terus mengungkapkan kekhawatirannya karena merasa dialah penyebab Rucella jatuh sakit. Rucella pun buru-buru membantahnya, meski fokusnya masih agak teralihkan. Sambil menatap wajah tampan yang tersenyum lega itu, Sang Markis bilang kalau dia sudah mendengar semua cerita dari Amelia dan merasa sangat berterima kasih kepadanya. Dia mengaku tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikan yang telah Rucella lakukan. Rucella menjawab dengan rendah hati kalau tidak perlu berterima kasih, karena dia hanya melakukan apa yang pasti akan dilakukan orang lain. Lucian, yang masih berada di pelukannya, menyadari kalau wajah tantenya memerah. Si kecil itu jadi bingung dan bertanya-tanya kenapa tantenya mendadak jadi malu-malu di depan pria itu. Suasana itu terhenti saat Amelia datang, terlihat sangat manis dengan gaun barunya. Begitu tahu Rucella sudah bangun, gadis kecil itu langsung berlari ke sana, untuk berterima kasih karena telah mempertemukannya kembali dengan sang paman. Pelayan bernama Relly, merasa sangat terharu. Melihat paman dan keponakan itu bersama, pemandangan tersebut mengingatkannya pada momen pertemuan pertama mereka kembali, yang membuat air matanya lagi-lagi menetes. Hal itu memicu rasa penasaran Rucella, yang mulai ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama dia tidak sadarkan diri tadi. Beberapa jam sebelumnya, Amelia baru saja tiba di istana. Perasaan takjub menyelimutinya saat melihat kemegahan tempat itu, sambil membayangkan apakah pamannya benar-benar ada di sana. Si pelayan mengiyakan, menjelaskan kalau sang paman sedang beristirahat di salah satu kamar tamu. Amelia berjalan mengikuti pelayan melewati koridor yang panjang, sampai akhirnya mereka berhenti di depan sebuah pintu. Gadis kecil itu sadar kalau di balik pintu itu ada paman yang sudah dia tunggu-tunggu selama ini. Sesaat, rasa takut menghantuinya. Setelah 3 tahun penuh sejak pamannya menghilang, ada kemungkinan kalau sang paman tidak akan mengenalinya lagi. Namun, dia memberanikan diri dan yakin kalau pamannya pasti juga sangat merindukannya. Saat pintu dibuka, dia melihat sang paman sedang duduk. Pria itu langsung mengenali Amelia, dan memanggil namanya dengan sangat lembut. Amelia langsung berlari dan menghambur ke pelukannya, pelukan yang sudah dia nantikan selama bertahun-tahun. Rasa rindu dan haru menyelimuti mereka berdua. Pamannya memegang wajah Amelia dengan kedua tangannya, memeriksanya dengan cemas untuk memastikan kalau gadis itu baik-baik saja dan tidak ada luka sedikit pun. Amelia meyakinkan kalau dia baik-baik saja, tapi dia merasa sangat sedih. Melihat pamannya terluka, sang paman menenangkannya dan bilang kalau luka-lukanya cuma goresan ringan saja. Kemudian, dia meminta maaf dengan penuh penyesalan karena butuh waktu sangat lama untuk menemukannya. Hal itu membuat Amelia mulai menangis. Lagi, Relly memperhatikan mereka dari balik pintu dan tidak bisa menahan air matanya saat menyaksikan pertemuan yang begitu mengharukan itu. Setelah Rucella mendengar semua detail tentang apa yang telah terjadi, Sang Markis kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sangat mendalam. Dia menjelaskan bahwa Rucella telah mengembalikan satu-satunya kerabat yang dia miliki di dunia ini. Dengan nada penuh ketulusan, dia menambahkan bahwa Amelia adalah segalanya baginya dan kata-kata tidak akan pernah sanggup menggambarkan betapa besarnya rasa terima kasih serta penghargaan atas apa yang telah Rucella lakukan. Rucella menjawab bahwa hal itu tidak memerlukan ucapan terima kasih yang berlebihan dan dia tidak pernah melakukan hal itu demi mengharapkan imbalan apapun. Namun Sang Marquis menjelaskan bahwa rasa terima kasihnya tidak hanya sebatas pada fakta bahwa Rucella telah menyelamatkan Amelia. Hal ini membuat Rucella bingung dan penasaran tentang apa yang sebenarnya pria itu maksud. Lalu Sang Markis meminta dengan sopan agar Amelia memegangi kruknya untuk sesaat. Sebelum Rucella sempat memahami apa yang sedang terjadi, Sang Markis dengan lembut menggenggam tangannya dan sedetik kemudian dia berlutut di hadapannya. Dengan segala ketulusan, dia menyatakan bahwa tanpa keberanian dan usaha Rucella, dia pasti sudah mati membeku di dalam kereta kuda itu. Tanpa pernah bisa melihat Amelia lagi, Sang Markis kemudian melakukan sebuah tindakan mendadak yang membuat Rucella benar-benar terpaku. Sang Markis membungkuk dan mencium tangan Rucella. Rucella sangat terkejut, tidak mampu mencerna apa yang sedang pria itu lakukan.
Sesaat setelahnya, sang markis bersumpah demi segala hal yang melambangkan, keluarga Gris, berjanji untuk mendedikasikan sisa hidupnya hanya untuk melayani Rucella. Rucella langsung panik saat menyadari bahwa itu adalah sebuah sumpah, kehormatan, sesuatu yang berarti memberikan otoritas penuh kepada Rucella atas seluruh keluarganya. Karena merasa takut, dia segera berdiri dan menolak untuk menerima. Sumpah tersebut menuntut agar sang markis menariknya kembali saat itu juga. Namun, Amelia menyela dan menjelaskan bahwa sebuah sumpah kehormatan tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Selain itu, dia menambahkan bahwa Rucella tidak hanya menyelamatkan pamannya, tapi juga seluruh garis keturunan keluarga Gris, mencegah keluarga mereka musnah sepenuhnya. Sang markis pun menyetujui pendapat itu. Dia menegaskan bahwa Rucella adalah penyelamat keluarganya, dan bersikeras tidak berniat menarik sumpahnya, sambil memohon agar Rucella mau menerimanya. Rasa panik mulai menguasai Rucella, karena satu-satunya kekhawatirannya adalah menghindari takdir tragis yang menimpa Lucian. Dia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa urusannya akan sampai sejauh ini. Saat dia masih belum mampu untuk bereaksi, tiba-tiba Lucian berlari dan memasang badan di antara Rucella dan sang marquis. Dengan penuh amarah, dia berteriak agar pria itu menjauh dari bibinya. Rucella pun menyadari bahwa bocah itu melihat kebingungannya dan memutuskan untuk melindunginya. Sikap bocah itu terasa sangat menggemaskan di matanya. Namun, Rucella malah dibuat terkejut saat Lucian mulai memarahi sang markis karena telah mencium tangannya dan, kemungkinan besar, menularkan kuman kepadanya padahal pria itu sedang sakit. Di saat itulah, Rucella sadar bahwa itulah alasan sebenarnya kenapa bocah itu merasa sangat kesal. Lucian memegang tangan bibinya dan bersikeras agar dia segera pergi mencuci tangan saat itu juga. Karena takut, bibinya akan jatuh sakit lagi atau pingsan, dia terus mendesak bibinya agar bergerak lebih cepat. Pada saat itulah, Rucella tidak sengaja melihat bayangannya sendiri dan merasa ngeri saat menyadari bahwa dia baru saja menerima sumpah kehormatan dari sang markis dalam keadaan penampilannya yang benar-benar berantakan. Namun, Lucian tidak memberikan waktu baginya untuk merenungi hal itu, dan terus menuntut agar dia menggosok tangannya dengan sabun sampai bersih dan melakukannya dengan cepat. Akhirnya, Rucella pun terpaksa menurut, meskipun dengan perasaan enggan, sambil meminta agar dia mencoba untuk sedikit lebih tenang. Sementara itu, sang marques memutuskan untuk memberi mereka sedikit waktu pribadi. Dia memberitahu Amelia kalau mereka sebaiknya kembali ke kamar untuk sementara waktu. Di perjalanan, Amelia mendengar dua pelayan sedang berbisik-bisik dengan penuh rasa benci tentang Rucella. Mereka menyebutnya sebagai si pengganggu yang berani membawa tamu ke dalam istana milik sang adipati. Salah satu dari mereka bahkan berkomentar dengan nada sinis kalau mungkin Rucella mengundang sang marques hanya karena dia mendengar rumor tentang ketampanannya. Amelia mendengarkan semua itu dalam diam. Sesampainya di kamar, sang marques menghela napas panjang, sambil bertanya-tanya apakah dia sudah terlalu terburu-buru saat mengucapkan sumpah itu. Namun, dia segera teringat kembali wajah bingung Rucella dan menganggap hal itu benar-benar sangat menggemaskan. Saat itulah, Amelia mendekatinya dan bilang kalau sang marques memang masih ingin membalas budi kepada Lady Rucella. Dia punya sebuah ide yang sangat luar biasa. Usul dari gadis kecil itu sebenarnya sederhana saja. Dia ingin sang marques menikahi Rucella. Mendengar itu, sang marques benar-benar syok dan wajahnya langsung memerah seketika. Amelia kemudian menjelaskan dengan serius kalau dia tidak sedang bercanda. Dia menyadari bahwa karena suatu alasan, orang-orang di istana ini tidak menunjukkan rasa suka sedikit pun pada Rucella. Dia menceritakan kalau dia mendengar para pelayan menjelek-jelekannya saat berjalan melewati lorong. Sang marques merasa muak dengan sikap para pelayan itu, tapi Amelia tetap melanjutkan sarannya. Menurutnya, jika sang marques menikah dengan Rucella, dia bisa membawanya ke istana keluarga Gris dan memberinya kehidupan yang benar-benar layak dia dapatkan. Gadis itu menambahkan dengan cerdik bahwa dia menyadari kalau sang marques sebenarnya tidak acuh pada Rucella. Hal itu membuat sang marques semakin salah tingkah dan mencoba mengelak. Namun, Amelia bersikeras kalau dia sudah melihat segalanya. Dia memperhatikan bahwa sang marques tidak pernah menatap wanita lain, dan tatapan yang dia berikan kepada Rucella saat mengucapkan sumpah setia tadi sungguh sangat berbeda. Bahkan, sebenarnya, tatapan itu persis seperti cara ayahnya dulu selalu menatap
ibunya. Sang Marquez merasa sangat malu dan akhirnya mengakui di dalam hatinya kalau Amelia memang benar. Dia teringat kembali momen saat pertama kali melihat Rucella, dan bagaimana dia merasakan panas yang aneh di dadanya serta getaran halus di jantungnya. Dia pun sadar bahwa keinginannya untuk melindungi dan terus berada di sisi Rucella bukan sekadar rasa terima kasih, melainkan sesuatu yang bisa disebut sebagai cinta pada pandangan pertama. Dia pun mulai bertanya-tanya, apakah perasaannya benar-benar terlihat sejelas itu? Amelia menjawab dengan nada bercanda kalau sebenarnya hanya dialah yang menyadarinya. Kemudian, dia menambahkan bahwa dia juga terus memperhatikan ekspresi wajah Rucella dan dia sangat yakin kalau wanita itu pun sepertinya tertarik kepadanya. Hal ini membuat Sang Marquez merasa penuh harapan dan bertanya-tanya, dengan penuh semangat, apakah semua itu benar? Terbawa oleh harapan tersebut, Sang Marquez memutuskan untuk segera melamarnya saat itu juga. Namun, Amelia menghentikannya dengan tegas dan menjelaskan kalau langsung meloncat ke sebuah lamaran pernikahan bukanlah ide yang bagus. Dia menegurnya dengan lembut, sambil mengingatkan bahwa dia harus bertindak dengan hati-hati. Menghadapi kepribadian yang lembut seperti Rucella, dengan bingung, dia ingin tahu apa yang harus dilakukan. Lalu, Amelia menghela napas saat menyadari kalau Sang Marquez belum pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun sebelumnya. Dengan bangga, Amelia menyatakan bahwa dia akan menjadi guru privat soal asmara untuknya. Pelajaran pertamanya adalah mengundang Rucella untuk minum teh bersama sambil mengobrol santai dan menyenangkan. Sang Marquez yang sangat gugup pun menyetujuinya. Serius deh, pria itu benar-benar mencatat setiap nasihat itu di dalam kepalanya. Seminggu kemudian, dia memakai luka-lukanya sebagai alasan untuk tetap tinggal di istana Sang Adipati demi bisa mendekati Rucella. Mengikuti arahan Amelia, dia mencoba membuat pertemuan mereka terlihat alami dan spontan. Tapi sayang, usahanya itu gagal total. Entah kenapa, Rucella selalu menghindar. Setiap kali dia mencoba mendekat. Saat akhirnya Sang Markis berhasil bertanya, apakah dia punya waktu luang? Rucella minta maaf dan beralasan sedang sibuk, mengurus tanggung jawab yang ditinggalkan oleh Sang Adipati yang sedang pergi. Saat Sang Marquis menyarankan agar mereka bertemu setelah kepulangan Sang Adipati minggu depan, Rucella langsung terlihat sangat terkejut mendengar kabar itu. Sang Markis menyadari kalau wajah Rucella berubah jadi pucat pasi dan dia pun merasa khawatir. Namun, Rucella dengan cepat menenangkan dirinya dan bilang kalau dia baik-baik saja. Di dalam hatinya, dia sadar kalau asisten Sang Adipati sengaja menyembunyikan informasi itu darinya demi mengacaukan rencananya. Di saat itulah, dia memutuskan kalau sudah waktunya untuk membawa Edwin ke istana. Tiba-tiba berubah pikiran, Rucella bilang ke Sang Markis kalau sebenarnya dia punya banyak waktu luang dan mengajak Sang Markis pergi ke suatu tempat alih-alih cuma minum teh. Selama di perjalanan naik kereta kuda, Amelia dengan antusias menceritakan pada pamannya tentang kunjungan pertama Rucella ke panti asuhan dan bagaimana wanita itu menyiapkan biskuit untuk anak-anak hari itu. Rucella memperhatikan keakraban mereka berdua dan merasa kalau semua usahanya selama ini tidak sia-sia. Dia juga menyadari kalau Lucian, yang sedang tidur di sampingnya, tidak lagi terlihat curiga pada Sang Markis. Sambil memikirkan rencananya, Rucella menyimpulkan kalau dia berhasil menyelesaikan masalah Edwin, dia pasti akan bisa mengubah masa depan Lucian. Rencananya adalah mengundang Edwin dan anak-anak panti asuhan lainnya ke istana, di waktu yang sama saat Sang Adipati kembali, karena mereka adalah teman-teman Amelia, Sang Adipati tidak punya alasan untuk menolak undangan itu. Setelah itu, dia akan mengatur pertemuan yang seolah-olah terjadi secara tidak sengaja antara Sang Adipati dan Edwin. Dalam cerita novel aslinya, begitu Sang Adipati tahu kalau Edwin adalah putra kandungnya, dia langsung membawanya untuk tinggal di istana. Karena Lucian dan Edwin sudah punya hubungan baik, Rucella percaya kalau mereka bisa tumbuh besar sebagai kakak adik yang saling menyayangi tanpa konflik. Dia bahkan bisa saja menjauhkan Edwin, tapi dia tidak mau melakukan itu. Menurutnya, anak itu tidak bersalah sama sekali. Dan sosok penjahat yang sebenarnya di cerita ini, sejak awal adalah Sang Adipati itu sendiri. Dengan sedikit usaha lagi, dia percaya kalau dia bakal mampu menghapus takdir tragis Lucian dan mencapai kebahagiaan bagi semua orang. Jadi, dia pun menyemangati dirinya sendiri untuk terus maju. Di hari keberangkatan Amelia,
dia memperkenalkan pamannya kepada anak-anak panti asuhan lainnya. Sang Markis berterima kasih kepada mereka karena sudah menjadi teman baik bagi keponakannya. Anak-anak juga terlihat kagum melihat betapa tingginya pria itu. Tak lama kemudian, salah satu dari mereka bertanya dengan sedih, apakah Amelia akan pergi bersamanya dan tidak akan pernah kembali lagi. Kesedihan mendalam menyelimuti Edwin, yang sebenarnya tidak ingin Amelia pergi. Amelia mendekatinya dan menjelaskan kalau dia akan segera kembali ke istana. Keluarganya bersama sang paman. Dia berjanji akan sering datang lagi, untuk mengunjungi mereka semua. Meskipun begitu, Edwin cuma bisa terdiam, berusaha menahan rasa sedihnya yang mendalam. Tiba-tiba, dia menepis tangan wanita itu dan langsung lari begitu saja. Amelia dan anak-anak lainnya pun memanggilnya dengan nada penuh kekhawatiran. Rela meminta Amelia untuk menunggu bersama pamannya, lalu bilang kalau dia akan pergi mencari Edwin. Sementara itu, anak-anak yang lain sibuk saling menenangkan satu sama lain. Lucian merasa aneh dengan bibinya yang pergi tiba-tiba, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Rela akhirnya menemukan Edwin yang sedang bersembunyi sendirian, tampak sangat terpukul oleh kesedihan. Dia sedih karena kepergian Amelia, sambil merenung apakah dia egois karena merasakan hal seperti itu. Rela pun menenangkannya dan meyakinkan kalau perasaan yang dia rasakan itu sangatlah wajar. Meski begitu, Edwin tetap merasa senang karena akhirnya Amelia bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Dan Edwin pun berterima kasih atas bantuan Rela yang sudah mewujudkan pertemuan keluarga itu. Dari kejauhan, Lucian memperhatikan pemandangan itu dan melihat bibinya yang sedang berada di sisi Edwin. Di saat Rucella mengagumi kedewasaan Edwin dan mulai membandingkannya dengan Lucian, yang di matanya masih terlihat seperti anak kecil, dia pun mulai memikirkan langkah selanjutnya. Langkah yang harus dia ambil. Di saat itulah, Rucella merasa kalau waktunya sudah tiba untuk menjalankan tahap berikutnya dari rencananya. Maka dari itu, dia mengajak Edwin untuk menemaninya pergi ke Istana Duke pada minggu depan. Kabar itu benar-benar membuat Lucian kaget setengah mati dan merasa sangat terpukul. Di sisi lain, Sang Marquez sedang mencari Rucella dan Lucian. Dia mencoba mencari tahu kemana mereka berdua pergi, sampai akhirnya dia menemukan Lucian sedang berdiri sendirian. Dia memanggil nama Lucian, tapi anak itu cuma dia mematung di tempatnya. Dia dikuasai ketakutan kalau bibinya akan membuangnya dan lebih memilih Edwin daripada dirinya. Sang Marquez melihat ada air mata di mata Lucian, lalu dengan penuh kelembutan. Dia ingin tahu apa yang membuat Lucian menangis dan menawarkan diri untuk mendengarkan keluh kesahnya. Dia ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi anak laki-laki itu cuma diam 1000 bahasa untuk sesaat. Sementara di tempat lain, Rucella menyarankan kepada Edwin agar dia kembali menemui Amelia, dan anak itu pun setuju. Namun tak lama setelah itu, Rucella dikejutkan oleh suara Lucian. Anak itu memprotes karena tidak terima dipanggil sebagai anak kecil. Dia bersikeras kalau dia bukan lagi seorang bocah, yang tentu saja membuat bibinya jadi bingung. Tiba-tiba suaranya meninggi, dan bibinya pun mulai merasa khawatir. Kalau itu benar-benar Lucian. Begitu sampai di lokasi, dia melihat Lucian berdiri di depan Sang Marquez. Dia langsung menegur Lucian dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Menurutnya, kenakalan Lucian kali ini sudah benar-benar kelewatan dan melewati batas. Dan dia menuntut agar Lucian segera meminta maaf saat itu juga. Tapi Lucian malah meledak di depannya. Dia berteriak kalau dia benci bibinya. Dia menuduh kalau bibinya cuma peduli pada Edwin setiap kali mereka berkunjung ke tempat itu. Dalam kemarahannya, dia bilang kalau bibinya berniat membuangnya dan malah mau mengadopsi Edwin sebagai gantinya. Tuduhan itu membuat Rela sangat syok. Dengan bingung, dia mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang anak itu bicarakan. Dia mencoba menenangkan Lucian dan ingin bicara baik-baik, tapi anak itu malah menepis tangannya dengan kasar. Sambil berteriak lagi kalau dia benci bibinya, dia langsung berbalik dan lari menyusuri lorong. Rela cuma bisa terpaku, merasa syok dan tak berdaya sambil terus memanggil nama Lucian sendirian. Dia mulai bertanya-tanya dengan perasaan putus asa, apa yang harus kulakukan sekarang? Semuanya benar-benar melenceng dari rencana yang sudah dia buat. Tak lama kemudian, dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia sadar kalau sejak sering mengunjungi panti asuhan dan makin dekat dengan Edwin, mungkin dia sudah mengabaikan Lucian tanpa sengaja, hingga membuat anak itu merasa tidak aman selama ini. Seiring berjalannya waktu, dia menyimpulkan bahwa kesalahpahaman soal ajakan kepada Edwin hanyalah percikan yang memicu ledakan dari semua perasaan yang selama ini terpendam.
Rucella juga berpikir bahwa jika dia membawa Edwin ke istana sebelum menyelesaikan konflik tersebut, hubungan antara kedua bocah itu bisa berakhir dengan mengikuti jalan tragis yang sama seperti dalam novel aslinya. Untuk sesaat, dia sempat terpikir untuk membiarkan Edwin di panti asuhan lebih lama, sampai hubungannya dengan Lucian membaik. Namun, dia segera teringat bahwa Amelia sudah pergi, yang berarti Edwin akan benar-benar sendirian di sana. Dia tidak tega menyakiti Edwin hanya demi membantu Lucian, sementara dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi serumit itu. Rucella menutupi wajahnya dengan rasa putus asa. Kebingungannya terhenti oleh suara sang Marquis yang mendekat dan bertanya, apakah dia sudah mulai tenang? Kemudian, sang Marquis menenangkannya dengan berkata agar dia tidak perlu khawatir, karena Edwin sudah diantar untuk tinggal bersama anak-anak lainnya. Dengan senyum hangat, dia menambahkan bahwa Rucella juga tidak perlu mencemaskan Lucian. Dia menjelaskan bahwa reaksi bocah itu muncul karena rasa pedulinya yang mendalam pada Rucella. Dan mau tidak mau, Lucian pasti akan mengerti semuanya saat Rucella menyampaikan perasaannya dengan tulus. Namun, Rucella tampak ragu. Dia menggambarkan Lucian sebagai sosok yang sangat keras kepala dan mengaku tidak tahu apakah anak itu mau menerima permintaan maafnya. Setelah kesalahpahaman sebesar itu, sang Markis tidak setuju dengan penilaiannya. Bagi beliau, Lucian adalah anak yang mulia dan luar biasa. Dia menjelaskan bahwa dia telah menemani bocah itu ke panti asuhan dan menyaksikan sendiri bagaimana Lucian berbagi mainannya dengan anak-anak lain, sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh anak seusianya. Rucella mengakui bahwa Lucian mungkin melakukan hal itu hanya untuk mencari perhatian di depan Amelia. Meski begitu, sang Markis melihat situasi dari sudut pandang lain. Baginya, Lucian adalah anak yang penuh cinta, terutama terhadap Rucella, karena dia menganggap Rucella sebagai orang yang sangat spesial. Rucella merasa terkejut dengan pengamatan tersebut. Sang Markis kemudian menyatakan bahwa Rucella sendiri sepertinya tidak menyadari betapa hebatnya dirinya. Lalu, dia mulai menceritakan apa yang dia saksikan pada malam saat mereka tiba di istana Ducal, ketika dia pergi untuk mengecek keadaan Rucella. Dia melihat Lucian berada di samping tempat tidurnya, berbisik dan berjanji akan terjaga sepanjang malam demi menjaganya. Dia menjelaskan bahwa bocah itu benar-benar menghabiskan sepanjang malam di sisinya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dia mengamati bahwa jarang sekali ada anak seusianya yang menunjukkan perhatian sebesar itu kepada wali mereka. Karena itulah, dia yakin bahwa Lucian memiliki hati yang sangat lembut. Rucella bertanya-tanya apakah itu bukan sekadar obsesi yang berlebihan padanya. Sang Markis meluruskan pemikiran itu dengan lembut, menjelaskan bahwa hal itu lebih sering disebut sebagai ikatan batin, dan bahwa membangun ikatan seperti itu bukanlah hal yang mudah. Dia melanjutkan dengan berkata bahwa jika Lucian menunjukkan perasaan sekuat itu karena Rucella telah mengajarinya dengan sempurna apa artinya dicintai. Kata-kata itu menyentuh hati Rucella dengan sangat dalam. Sang Markis menambahkan bahwa perilaku Lucian belakangan ini kemungkinan besar muncul karena dia percaya bahwa dia dicintai oleh Rucella lebih dari siapapun di dunia ini. Dengan senyum penuh keyakinan, dia menyatakan bahwa Lucian, yang kebaikannya sangat mirip dengan tantenya, pasti akan mengerti perasaannya. Ketulusan. Rucella nggak bisa berkata apa-apa lagi selain berterima kasih. Merasa sangat bersyukur atas kata-kata yang menenangkan itu, dalam benaknya dia, teringat betapa Lucian biasanya jadi jauh lebih pendiam dibanding siapapun. Saat berhadapan dengan ayah kandungnya, yaitu Duke Beloman. Karena dia tahu kalau ayahnya nggak menyayanginya. Sebaliknya, saat bersama orang-orang yang menerimanya, dia bakal tertawa dan mengobrol dengan santai, menunjukkan kepribadian aslinya. Rucella pun sadar kalau apa yang dirasakan Lucian sekarang bukanlah rasa dikhianati, melainkan hanya keinginan kekanak-kanakan untuk dapat perhatian lebih. Dia juga menyadari kalau sang Markis adalah orang pertama yang mengakui usaha Rucella dalam membesarkannya, sekaligus melihat sisi baik Lucian. Dia selalu khawatir apa dia sudah mendidik anak itu dengan benar, tapi berkat kata-kata sang Markis, dia jadi merasa lebih percaya diri. Dengan tekad bulat, Rucella memutuskan untuk menemui Lucian untuk menyampaikan perasaan yang sebenarnya. Dia menegaskan kepada sang Markis kalau di dunia ini, dialah orang yang paling menyayangi anak itu. Sang Markis membalas dengan memberi semangat, mendoakan keberhasilannya,
dan menunjukkan kepercayaan penuh. Kalau semuanya bakal baik-baik saja. Rucella pun mempercepat langkahnya dan segera pergi, sementara Sang Marquis memperhatikannya dengan tatapan tenang. Dalam hati, dia berharap bisa memberi bantuan lebih pada wanita muda itu. Sementara itu, Lucian sedang duduk sendirian, mengurung diri di salah satu kamar yang gelap, sambil menangis terseduh-seduh dan menggumamkan kata-kata penuh kebencian terhadap bibinya. Di pikirannya, si kecil itu teringat bagaimana bibinya selalu memberikan perhatian kepada anak-anak lain, terutama kepada Edon. Hal itu membuatnya merasa kalau bibinya nggak peduli padanya. Selain itu, setiap kali dia melihat yang lain dengan rasa sedih, dia teringat kejadian saat bibinya dengan jelas meminta Edon untuk ikut menemani mereka ke istana Kadipaten. Jadi, muncul pikiran yang menakutkan di benaknya, tentang kemungkinan kalau bibinya ingin mengadopsi Edon karena menganggapnya lebih dewasa. Bocah itu terus menangis, percaya kalau dia sudah melakukan yang terbaik, dan juga sudah menjaga bibinya. Rasa takut yang luar biasa menyelimutinya. Saat membayangkan kalau bibinya mungkin akan membuangnya, sama seperti yang dilakukan ayahnya dulu. Kecemasannya makin bertambah saat dia teringat bagaimana dia mendorong pria asing itu dan berteriak di depannya tadi. Dalam keputusasaan, dia menyimpulkan kalau mungkin bibinya mulai membencinya karena tindakan itu. Saat dia tenggelam dalam ketakutan akan dibuang olehnya, pikirannya terhenti oleh suara pintu yang terbuka dan langkah kaki yang mendekat. Dia mengangkat kepalanya yang masih basah oleh air mata, dan terkejut melihat Amelia berdiri di depannya. Lucian langsung meloncat bangun, merasa panik saat melihatnya. Amelia, yang terkejut melihatnya ada di sana, tampak tidak mengerti apa yang sudah terjadi, tapi dia menjelaskan kalau semua orang sedang mencarinya, dan sudah waktunya untuk kembali. Saat melihat mata bocah itu yang memerah, Amelia sadar kalau dia habis menangis. Dengan bingung, Lucian buru-buru menyangkal, sambil berusaha menyembunyikan air matanya. Gadis itu mendekat lagi dan, dengan kepekaannya yang biasa, menyimpulkan kalau mungkin dia baru saja bertengkar dengan bibinya, Rucella. Sambil duduk di sampingnya, Amelia memintanya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan meyakinkan kalau dia siap mendengarkannya. Dan begitulah ceritanya, teman-teman. Nah, itu tadi video untuk hari ini, dan jangan lupa buat klik like serta tulis komentar kalian ya. Buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe sekarang juga biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.